Selamat datang semuanya di Engmen Tanya-Tanya. Jadi malam hari ini kita akan berdiskusi lagi mengenai satu topik yang sangat menarik, mengenai impresi dari Abang Engmen nih yang dulu pernah kuliah di NUS. Pasti semua udah pada tahu apa itu NUS? Betul sekali, National University of Singapore. Nah, NUS ini adalah salah satu universitas terbaik di dunia untuk berbagai bidang dan salah satunya di bidang engineering. Nah, langsung aja kita mau tanya-tanya impresi dari Abang Engman mengenai kuliah di NUS dulu ya, khususnya di S2 Chemical Engineering. Nah, pasti pada penasaran semua kan gimana impresi kuliah di NUS. Oleh karena itu, kita langsung aja berdiskusi dengan Abang Engman di sini malam hari ini untuk menanyakan seputar impresi kuliah di NUS dengan Abang Engman kita di sini. Selamat malam. Halo semua. Baiklah. Uh, Abang Engman, boleh nggak cerita secara singkat dalam satu kata gimana rasanya kuliah di NUS? Amazing. Wah, amazing ya. Amazingnya kenapa nih Bang Emen? Karena memang sulit atau gimana? Karena kita kalau mendengar universitas-universitas yang seperti NUS atau mungkin universitas terbaik, selalu kepikiran itu sulit, susah. Amazingnya nih kenapa nih? Menarik nih, Bang Emen. Sebenarnya kalau amazingnya banyak faktor sih. Tentu saja amazing itu kata perbandingan ya, dan tentu saja kita membandingkannya karena ini NUS tuh ke kuliah di luar negeri, kita bandingkan dengan pengalaman kuliah dalam negeri. Terus karena di NUS ini kita S2, berarti kita bandingkannya dengan pengalaman di S1 waktu itu gitu kan. Dan memang hmm, ya unfortunately ya jauh bedanya seperti itu. Unfortunately jauh bedanya di pengalaman di NUS itu memang dari segi pendidikan, dari segi berapa banyak yang kita bisa pelajari, dari fasilitas, dari ya macam-macam faktor, sayangnya cukup jauh bedanya dengan yang dialami dulu di Indonesia seperti itu di kampus waktu itu gitu. Ya, tapi mungkin di S1 waktu itu udah cukup lama juga ya, harusnya sih udah much better lah sekarang seperti itu. Tapi memang sangat puas kemarin ketika belajar di NUS waktu itu. Oke, mungkin sebelum kita lebih jauh lagi menggali apa nih kejutan yang sampai bisa membuat Bang Engmen merasa ini sangat jauh dari apa yang ada di Indonesia. Mungkin Bang Engmen bisa cerita dulu berapa lama waktu itu berkuliah dan pada saat itu start di tahun berapa? Startnya di 2018 ya, dan biasanya programnya itu by default sekitar 1,5 tahun atau lebih, tapi memang karena saya sudah bekerja dan waktu itu saya mengambil leave without pay ya, cuti seperti itu, ya saya pengen bisa kalau bisa secepatnya lah lulus dari master degree ini. Jadi saya kejar sebisa mungkin saya dapat lulus dalam 1 tahun seperti itu. Wah, luar biasa ya, Bang Engmen bisa menyelesaikan dalam 1 tahun. Tentunya tidak mudah ya di universitas sekelas NUS. Eh, Boleh lebih jauh lagi bertanya, Bang Engmen. Tadi menarik dikatakan ada kejutan begitu ya, perbedaan yang cukup besar antara studi di Indonesia yang Abang Engmen lakukan waktu S1 dengan studi di NUS waktu S2. Boleh diceritakan lebih dalam lagi dan lebih spesifik lagi nih kepada para pendengar kita, perbedaannya itu ada di mana aja? Pertama sebenarnya bukan dari kampusnya, pertama-tama itu dari diri kitanya. Ketika kita S1 kita jujurly, honestly ya, nggak bisa betul-betul memahami apa yang kita pelajari. Kenapa? Karena kita nggak tahu dunia kerjanya setelah itu. Kita belajar dan mungkin dipengaruhi banyak faktor ya. Ya kita tidak merasa betul-betul belajar, at least untuk saya seperti itu. Ya mungkin sebagian besar belajar untuk ngejar nilai, belajar untuk lulus, gitu ya, belajar supaya dapat IP-nya bagus.
supaya kalau IP-nya bagus, CV-nya oke, nanti dapat kerja. Seperti itu gitu. Sementara dari segi aplikasi seperti itu ya, dan sebenarnya ini mata kuliah ini untuk apa sih nantinya itu belum belum tergambar. Memang sangat berbeda ketika sudah kerja praktek. Jadi ketika kerja praktek kelihatan industrinya, pabriknya, itu jauh banget. Saya menikmati perkuliahan setelah KP itu beda banget. Ya, tingkat 1, 2, 3 belum tahu industrinya seperti apa gitu ya. Masih belum terlalu mengerti belajar ini apa, ujungnya apa, aplikasinya gitu. Tapi ketika kerja praktek, itu sangat berubah paradigmanya. Nah, setelah selesai S1 kan kita kerja. Nah, sekarang udah tahu nih real life itu seperti apa, industri itu seperti apa, aplikasinya apa, rumus-rumus ini ujungnya mau dipakai untuk hitung apa, seperti jadi udah tahu. Dan ketika sudah seperti itu mindsetnya masuk ke S2, kondisi kita di S2 sekarang udah jauh lebih paham sebenarnya gue belajar untuk apa. Rumus ini nantinya larinya kemana, ke software apa, ke spreadsheet-nya nanti akan dijadikan apa. Jadi kita jadi jauh lebih menghargai, menikmati, memahami mata kuliah tersebut. Nah, jadi bukan dari kampusnya pertama-tama yang membuat jauh banget perbedaannya. Tapi memang dari diri saya jauh banget. Dulu belum dewasa, sekarang udah jauh lebih dewasa. Dulu buta sama industrinya, sekarang udah jauh lebih memahami industrinya, karena saya juga orang industri seperti itu. Nah, baru faktor-faktor yang bergantung sama environment dan kampusnya gitu ya. Pertama mungkin dosen-dosennya juga, ya mungkin sebenarnya dosen ketika S1 dulu juga udah sangat-sangat bagus gitu ya, tapi mungkin karena Singapura ini lebih internasional dibandingkan dengan Indonesia gitu ya, comparatively, ya dosen-dosennya juga lebih internasional, riset-riset mereka lebih maju gitu ya. Dan bagaimana cara mereka mengajar, honestly memang better ya. Mereka menjelaskan dengan baik, mereka menggunakan waktu mata kuliah itu dengan sangat baik, dengan disiplin. Jadi jarang ada kuliah-kuliah yang bolong, yang digantikan sama asisten. Nggak pernah saya gitu ya. Saya rasa semuanya, para dosennya itu betul-betul menghargai dan ya betul-betul disiplin dalam dalam durasi perkuliahan. Kemudian lingkungannya gitu ya, atmosfernya itu juga sangat bagus lah ya. Waktu itu di Singapura sangat bagus, sangat enak lah. Dan juga perpustakaannya, dan mungkin juga ada karena ya namanya kita dari Indonesia datang ke negara lain itu, jadi ada bumbu-bumbu adventure-nya, amazing-nya gitu ya. Jadi itu juga menambah added value kita untuk di S2. Terus komputernya oke, laboratoriumnya jauh lebih oke gitu ya. Semuanya itu adding something, dan juga teman-temannya gitu ya. Teman-temannya dari luar negeri gitu ya. Dan itu membuat ya mungkin adrenalin kita, interest kita untuk belajar itu juga sangat-sangat jadi lebih baik gitu dibandingkan ketika kita di S1 dulu. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Baik. Ternyata pertama tadi tidak harus selalu ada perbandingan kampus antar kampus begitu ya, Bang Engmen ya. Jadi Betul. bukan melulu soal bangunan, fasilitas dan lain-lain, tapi justru dari diri kita dulu ya. Yes. Ketika sudah terjun di lapangan, ternyata pada saat masuk melanjutkan kuliah, apa yang ada di hadapan kita ketika kita pelajari di kelas, ternyata lebih banyak yang bisa kita coba match-kan dengan pekerjaan kita, dan itu membuat kita jadi lebih cepat untuk menyerap begitu, Banget. Bang Emen ya? Itu banget, itu penting banget, relevansi antara apa yang saya pelajari dengan apa yang akan saya kerjakan atau apa yang sedang saya kerjakan. Jadi itu at least untuk saya itu sangat penting faktornya. Nah, sebelum kita masuk tadi ngomongin fasilitas mana nih yang paling kira-kira, kalau tadi kan udah ngomongin soal bagaimana relevansi dengan dunia kerja, nanti saya mau masuk ke dalam pertanyaan fasilitas atau mungkin dukungan kampus apa yang paling berasa mendukung ya dalam atmosfer belajarnya Bang Engmen. Nah, sebelum ke sana,
Mungkin mau bertanya mengenai tadi ya, terkait dengan ternyata ada relevansi yang bisa dihubungkan dengan dunia kerja nih membuat belajar lebih mudah gitu ya, dan lebih menyenangkan mungkin jadinya. Apakah ini berarti Bang Engmen menyarankan buat teman-teman kita di sini untuk mungkin setelah lulus S1 cari dulu pengalaman atau cari dulu dunia lapangan begitu ya, sebelum mungkin masuk nih untuk studi lanjut? Iya, kalau itu sih memang sebenarnya spesifik ke masing-masing orang ya. Tapi in general saya memang cenderung memandang bahwa setelah S1 kerja dulu 2 sampai 3 tahun, baru S2, seperti itu. Jadi dapatkan dulu kliknya, dapatkan dulu pemahaman industrinya, dapatkan dulu kedewasaannya, seperti itu. Karena kalau kita S1 langsung S2, kalau saya S1 langsung S2, nanti S2-nya juga paling mentality saya mirip dengan S1 gitu. Seperti itu, untuk nyari nilai gitu ya. Saya juga nggak tahu itu nanti rumus-rumus ini yang banyak banget ini nanti larinya ke software apa, ke aplikasi apa, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya sih, menurut saya industri dulu ya. Nah, tapi mungkin ada orang yang track-nya memang dia pengen jadi dosen, dia pengen jadi peneliti, dia pengen jadi dosen, dan namanya dosen butuh sampai S3, mungkin ada postdoktoral lagi dan lain sebagainya. Dia dia berlomba dengan waktu dan usia dia. Dan kalau dia harus menunggu kerja dulu 2-3 tahun gitu ya, dan something happen 2-3 tahun itu bisa membuat dia kerja lebih lama, baru dia S2, baru dia S3, baru dia postdoc, baru dia nge-apply kampus dan harus memenuhi banyak, misalnya kayak menjadi asisten akademik dan lain sebagainya, baru bisa jadi dosen. Nah, itu perlu dipertimbangkan gitu. Mungkin kerja, tapi 1 tahun aja mungkin, atau mungkin better S1, S2 langsung S3 straight, seperti itu. Gitu ya. Jadi memang ini case spesifik ya. Oke, jadi case spesifik dan apa yang Bang Engmen pilih ini bukan berarti harus selalu diikuti ya oleh seluruh teman-teman yang mendengar. Jadi balik lagi ke apa yang menjadi visi teman-teman semua nih. Nah, mungkin ke pertanyaan yang tadi Bang Engmen, dengan begitu luar biasanya ya, mungkin perbedaan yang ada gitu ya dari segi fasilitas di kampus begitu kan, dan sarana prasarana yang lain, kira-kira atau mungkin dukungan-dukungan yang ada di spesifik di kampus itu, bagian mana sih Bang Engmen yang paling memotivasi atau mendukung atmosfer belajarnya Bang Engmen di NUS? Kalau menurut saya sih paling pertama dosen ya. Dosen itu paling pertama. Jadi dosennya ngajarnya bagus banget gitu ya. Dosennya ya intinya membawakannya itu enak banget untuk kita paham, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ya itu sih menurut saya dosennya gitu ya. Jadi kita memandang dosen mengajar juga seperti memandang orang yang kita idolakan gitu ya. Kita respect, kita tahu dia betul-betul tahu apa yang dia ajarkan gitu ya. Dan kita tahu dia betul-betul melakukan riset atas apa yang dia ajarkan gitu ya, karena ya ada mata kuliah, ada slide, tapi ada juga riset kan ya. Nah, kita tahu dia menjalankan riset yang advance di dalam bidang yang dia ajarkan gitu. Jadi, wah, gila ini orang, dosen ini oke banget. Nah, jadi itu. Dan yang lain sebagainya, building, tapi nomor 2 ini deh, kemudahan kita untuk mendownload buku dan mendownload paper gitu ya, karena memang kampusnya berlangganan jurnal seperti itu dan buku, itu juga sangat membantu. Dan building environment itu deh menurut saya yang paling oke gitu. Oke. Boleh sedikit bocoran nih Bang Engmen, paling banyak menghabiskan waktu belajar waktu di NUS di mana nih? Wah, kalau saya sih dulu ya, karena tadi yang mengejar harus selesai dalam 1 tahun, saya banyakkan di kosan sebenarnya.
gitu. Jadi most of the time saya belajar di kosan, prepare, mengulang-ulang kembali apa yang dosen ajarkan gitu ya. Jadi saya selalu record, jadi saya dengarkan kembali apa yang dosen ajarkan. Saya juga udah kumpulkan soal-soal ujian tahun-tahun sebelumnya, dan saya latihan supaya ya ketika ujian bisa seperti itu. Jadi memang most of the time saya di mana di kosan gitu ya, dan habis itu baru ke kampus. Baik, Bang Engmen mau nanya, dari 1 tahun Bang Engmen ini belajar di NUS, ada nggak sih mungkin masa-masa di mana Bang Engmen mengalami kesulitan atau mungkin sedang demotivasi atau mungkin mengalami masa-masa yang letih gitu ya untuk belajar, dan mungkin setelah menjawab itu Bang Engmen bisa teruskan juga dengan menjawab pertanyaan ini nih. Apa yang Abang Engmen lakukan ketika sedang mengalami sebuah momen letih ya dalam belajar, momen capek gitu? Apa yang kemudian memotivasi Bang Engmen kembali dalam konteks Bang Engmen belajar di NUS? Good question ya. Kalau sebenarnya untuk perkuliahan yang ya istilahnya yang kuliah terus latihan soal dan belajar itu nggak pernah capek, itu selalu menyenangkan gitu ya. Even topik-topik yang sulit seperti transport fenomena, mathematical modeling itu enjoy banget gitu kita, karena dosennya juga oke gitu ya, kita udah paham semuanya, itu enak. Nah, kadang-kadang capek itu ketika kita kerja kelompok, dan di S2 kan kerja kelompoknya cukup intens, dan ya mungkin tidak semua teman-teman kita ya, teman-teman internasional kita punya irama yang sama, punya urgensi yang sama, punya drive yang sama untuk menyelesaikan project gitu ya. Ya ini it happens ya di berbagai kasus dalam teamwork ya. Nggak semua tim member itu berkontribusi positif gitu, dan ketika itu terjadi dan yang melakukan dan yang kurang kontributif ini adalah orang yang beda negara sama kita gitu ya, ada gap bahasa dan lain sebagainya, kita juga mau menegur hati-hati gitu, karena kita nggak tahu bagaimana culture mereka ya di situ gitu. Jadi di situ yang kadang-kadang bikin stressful juga gitu ya, tapi ya seperti biasa lah, kalau ada tim member seperti itu ya mungkin ya ada yang kita yang perlu berkorban gitu, dan kita yang filling the gap gitu ya, kita yang kerjakan kekurangannya, dan ya akhirnya lulus-lulus juga seperti itu. Dan ketika hal itu terjadi gitu ya, yang meningkatkan motivasi lagi itu ya tentu saja selain keluarga gitu ya, dan target harus cepat lulus, ya lingkungan dari Singapura itu sendiri gitu ya. Karena ada sense of adventure gitu ya. Ditambah juga dengan atmosfer yang menyenangkan, lingkungan yang bersih, udara yang bersih gitu. Dan ya paling gue mau pengen jalan ke tempat baru yang belum pernah gue lihat deh gitu kan. Ya udah, datang deh ke sana, udah pikiran tuh udah clear lagi seperti itu. Jadi kayak gitu sih kira-kira. Oke, kita udah banyak banget dengar mengenai pengalaman di NUS, dan impresinya ternyata sangat baik ya Bang Engmen melihat NUS, dan pengalaman belajar di sana sangat banyak yang dipelajari. Dan belum sampai di sini pertanyaan aku, kita akan lanjut lagi nanti di part 2. Nanti di sana kita akan tanya-tanya lagi mengenai impresi belajar di NUS, sehingga teman-teman yang mendengar mungkin bisa lebih mendapat informasi yang kaya ya mengenai pengalaman belajar di kampus tersebut. Siap. Oke, kita tutup dulu. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di part 2. Kembali lagi nanti tanya-tanya belajar di NUS. Oke, thank you semua.